Oke, baik teman-teman. Sesuai dengan janji saya, kali ini saya akan membahas tentang seputar mengenai saham BBRI atau saham Bank Rakyat Indonesia. Nah, banyak yang sudah meminta kepada saya supaya dibahas tentang saham BRI atau saham BBRI. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah saham BBRI atau saham Bank Rakyat Indonesia tersebut akan naik atau turun, atau kapan kita posisi buy dan kapan kita posisi sell. Nah, kali ini kita fokus tentang pembahasan saham BBRI. Nah, nanti akan kita lanjut untuk video kedepannya membahas tentang saham Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, dan bank-bank lain. Nah, kapan bagusnya kita melakukan posisi sell dan posisi buy? Nah, khususnya untuk para trader jangka pendek, trader menengah, atau trader jangka panjang. Nah, ini perlu untuk diketahui kira-kira bagaimana sebenarnya pergerakan saham dari bank tersebut. Kapan waktu tepat kita untuk melakukan open posisi buy dan sell. Nah, ini sangat penting, dan kita harus memperhatikan grafik tersebut. Kita perhatikan pelan-pelan dan kita cek, lalu bisa kita prediksi kira-kira kapan akan naik dan kapan grafik tersebut turun. Nah, jadi kita fokus ke BBRI dulu. Nanti akan lanjut lagi untuk video-video selanjutnya, akan lanjut lagi ke saham luar negeri seperti saham Facebook, saham YouTube, nah terus saham Google, saham Amazon, saham Tesla, dan lain-lain. Nah, di sini akan kita kupas tuntas. Tapi jangan lupa Anda melakukan subscribe, like, share, dan komen ya di kolom di bawah ini untuk komennya, dan bunyikan juga tanda lonceng supaya nanti video-video yang ada dari saya Anda langsung bisa dapat notifikasi bunyi dari YouTube saya. Jadi sehingga Anda bisa mengikuti terus perkembangan untuk saham-saham yang akan kita bahas. Nah, itu sangat penting untuk teman-teman sekalian. Dan kita langsung terjun ke grafik, dan tidak perlu kita bahas bertele-tele, langsung kita cek ke grafik. Dan untuk kelanjutannya juga nanti seperti itu, langsung kita cek ke grafik saham apa saja, nanti kita cek semua bagaimana sebenarnya grafik dari saham tersebut. Jadi seluruh saham akan kita bahas di sini, semuanya kita bahas di sini, mulai dari saham lokal, saham luar negeri. Nah, termasuk juga nanti untuk kedepannya forex kita bahas, forex kita bahas. Nah, terus yang kripto juga akan kita bahas, kita kupas tuntas di sini. Jadi langsung kita cek di grafiknya, khususnya untuk di daily grafiknya atau untuk trading hariannya. Nah, terus untuk weekly-nya, untuk trading mingguan, sama untuk monthly-nya atau untuk bulanan. Nah, semua kita perhatikan pelan-pelan di grafiknya supaya kita jangan salah dalam melakukan posisi buy dan sell, dan kapan harus kita hold. Artinya kita hold, kita tidak melakukan tindakan apa-apa, jadi kita stop pergerakan kita. Nah, itu teman-teman. Jadi supaya kita lebih paham, khususnya para trading pemula atau trader pemula. Nah, itu sangat penting untuk diketahui.
Bahkan yang trader-trader atau trading yang sudah lama, banyak juga yang melakukan action, tetapi malah justru rugi besar. Bahkan ada yang bangkrut. Nah, ini perlu untuk kita ketahui ya. Nah, kenapa banyak orang yang melakukan di trading atau di investor mengalami kebangkrutan? Nah, di sini kita bahas semua. Semuanya kita bahas. Semuanya kita kupas tuntas. Dan kita langsung ke grafik. Nah, harapan saya seperti itu. Makanya teman-teman sekalian harus mengikuti perkembangan grafik. Nah, kita bersama-sama di sini. Dalam hal ini, saya yang bertindak untuk mengecek grafiknya dan menganalisa, dan Anda bisa komen seperti apa. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi kita nggak usah terlampau pusing. Bisa Anda sambil minum kopi juga, ya sambil ngeteh apa segala macam, supaya lebih santai untuk melihat atau memperhatikan grafik-grafik dari saham ini, khususnya kita saham BBRI atau saham Bank Rakyat Indonesia. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita cek bagaimana perkembangan dari saham tersebut. Nah, perhatikan. Untuk saham BBRI, nah ini BBRI, kita perhatikan dulu grafik di daily atau di harian. Nah, ini untuk para trading atau trader. Kalau kita perhatikan grafiknya nih, nah model grafiknya seperti ini nih. Naik turun, terus naik turun. Nah, untuk di harian, nah ini grafik ini cenderung dia mengalami penurunan. Nah ini turun. Ini bisa kita cek di sini. Ini turun. Nah, ini untuk grafik di harian. Nah, apabila Anda melakukan posisi sell di sini, ini posisi sell. Nah, ini oke, untuk di grafik harian, grafik harian. Nah, Anda akan mengalami keuntungan di sini. Nah, tapi dalam berapa lama Anda mengalami keuntungan di sini? Nah, ini yang perlu dicek. Kita harus ngecek di grafik 4 jam seperti apa. Nah, pada grafik 4 jam ini sama halnya juga dengan grafik yang di daily atau grafik harian. Tapi apabila kita perhatikan ini di posisi ini, atau di posisi ini mengalami naik dan di sini dia turun. Nah, bagaimana tindakan selanjutnya untuk melakukan open posisi buy atau sell? Nah,
Coba perhatikan di grafik mingguan. Nah, untuk grafik mingguan, sahamnya seperti ini. Nah, saham seperti ini. Nah, di sini di tanggal 27 Januari. Nah, ini kita balik ke belakang ya. Artinya kita cek dulu di tanggal 20 Januari, nanti kita cek ke depannya. Dari sini dia mengalami penurunan. Tapi di tanggal 18 Mei 2020, nah ini mengalami kenaikan. Nah, di tanggal 1 Maret 2021, nah dia turun. Lalu di tanggal 27, ini grafiknya hijau. Tanggal 20 September ya, tanggal 20 September grafiknya hijau, dan dia mulai mengalami pergerakan naik. Nah, terus bagaimana untuk melakukan open posisi yang tadi? Baik, seperti yang saya jelaskan dari pertama, untuk daily atau harian, nah grafik ini mengalami penurunan. Nah, bagi Anda yang melakukan trading jangka pendek, nah Anda bisa mulai start dari trading harian dari sini, dan perhatikan grafik dari moving average. Nah, moving average yang saya pergunakan itu moving average 21, moving average 9, sama moving average 51. Nah, tentang moving average akan kita bahas atau akan saya bahas di video-video selanjutnya. Yang penting kita sekarang ini melihat pergerakan dari grafik kapan open posisi buy dan sell. Nah, untuk trading jangka pendek, Anda bisa perhatikan dari sini, dari daily-nya atau harian. Nah, ini mengalami penurunan di sini. Nah, kenapa di sini melakukan open posisi sell? Karena kalau kita perhatikan grafik yang ini, ini sudah berada di moving average 9, lalu kemudian naik, ini naik, grafiknya naik menyentuh di moving average 21, lalu naik lagi ke moving average 51. Nah, kemudian dia balik arah sampai ke bawah. Nah, terus kuncinya apa di sini? Kuncinya di sini, karena posisi grafiknya ini moving average 21 masih di bawah moving average 51, maka kemungkinan besar grafiknya ini akan mengalami penurunan. Nah, di sini. Dan kalau kita perhatikan juga grafik moving average 9, ini juga masih mendominasi di bawah moving average 21. Tapi ya pelan-pelan dia mengikuti arah grafik ke moving average 51. Artinya di sini dia sudah dalam posisi titik jenuh. Sehingga grafik tersebut naik sedikit di sini,
menyentuh moving average 51, kemudian turun kembali, berusaha turun kembali, tapi dihambat moving average 21. Artinya dia mentok sampai sini, dia mental lagi, mental sampai ke atas. Nah, dia tidak mampu menembus garis resisten. Nah, ini resisten nih. Ini resisten. Nah, ini garis resisten, dia tidak mampu untuk menembus garis resisten. Nah, akhirnya dia berbalik arah sehingga grafik tersebut turun. Nah, ini untuk di trading harian. Jadi paling utama Anda harus mengetahui garis resisten dan support. Nah, ini garis resisten yang tadi. Nah, terus untuk di bawah ini garis support. Garis support. Nah, kenapa ini menjadi garis support? Yang ini karena dia sudah tidak mampu menembus daerah ini. Ini daerah titik jenuh. Daerah jenuh, atau bisa digeser ke sini. Daerah titik jenuh untuk di daily trading atau trading harian. Nah, jadi seperti itu untuk menganalisa saham di trading harian. Nah, terus bagaimana lanjutannya untuk menganalisa saham di 4 jam? Menganalisa saham di 4 jam sama halnya seperti yang tadi. Nah, jangan lupa selalu membuat titik support. Nah, titik support di sini dia jenuh, dia sudah jenuh di titik support, grafiknya naik. Yang pertama turun, terus naik, lalu turun. Dia sudah jenuh sehingga dia naik ke atas. Nah, Anda juga bisa melakukan posisi sell. Posisi buy di sini. Sorry, bukan sell, posisi buy. Karena sudah berada di titik support. Nah, kemudian naik sampai ke sini, lalu grafik tersebut dia akan turun. Artinya posisi sell. Nah, kenapa posisi sell? Seperti yang saya jelaskan tadi, grafik moving average 21, moving average 9 masih di bawah moving average 51. Nah, makanya Anda perlu atau Anda melakukan open posisi di sell. Oke. Bagaimana dengan ini? Nah, ini grafiknya naik. Nah, makanya Anda harus menarik garis support. Nah, garis support seperti ini. Tadi udah saya jelaskan tentang garis support. Nah, Anda perhatikan benar-benar garis support ini. Nah, grafiknya turun, dia mentok sampai sini, dia tidak mampu menembus garis support. Nah, akhirnya dia naik. Nah, di atas juga ada garis resisten. Nah, dia tidak mampu menembus garis resisten, akhirnya turun. Nah, oke, jadi sistemnya seperti ini untuk menganalisa saham di BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, terus bagaimana? Apa saham ini akan naik terus atau turun? Untuk harian, mingguan, sama bulanan.
Oke, pertanyaan itu akan saya jawab. Mari kita cek satu persatu dari grafik harian. Nah, untuk grafik harian, di sini saya cek ini akan mengalami penurunan. Jadi saham tersebut akan turun sampai dalam jangka waktu tertentu. Artinya ini untuk ya 15 hari ke depan akan turun. Nah, kita lihat dari garis trend line. Nah, ini jangan lupa Anda mengikuti selalu tren ya untuk melakukan trading di saham. Nah, untuk di forex juga sama, di kripto juga sama, tapi nanti kita bahas untuk selanjutnya di forex sama kripto sama yang lain. Ini Anda jangan lupa. Oke. Nah, bagaimana untuk di trading mingguan? Trading mingguan. Nah, untuk trading mingguan ini akan mengalami penurunan. Loh, kenapa turun? Sementara grafiknya kan naik. Nah, ini perhatikan grafiknya. Perhatikan trend line-nya. Jangan lupa selalu memperhatikan trend line. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini naik. Oke, naik. Tapi kalau kita perhatikan di selanjutnya, nah ini turun. Nah, makanya di sini di saham ini cenderung untuk saham mingguan ini akan mengalami penurunan. Nah, ini. Nah, sekarang kita perhatikan di tanggalnya ini, tanggal 20 September dia mengalami naik. Baik. Tapi nanti pas waktu posisi di resisten, diperhatikan apabila dia tidak mampu nembus berarti dia akan turun. Tapi kalau prediksi saya saham ini untuk mingguan akan turun. Terus bagaimana kalau di bulanan? Saham bulanan seperti apa? Kita perhatikan kalau saham bulanan dari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 saham BBRI cenderung naik. Tapi di tanggal 2 Januari atau tanggal 3 Februari awal pembukaan Februari ya, dia mengalami penurunan. Nah, terus di tanggal 4 Mei 2020 nah dia naik kembali. Lanjut lagi di tanggal 1 Maret 2021 saham tersebut turun. Oke, jadi untuk kedepannya bagaimana saham ini? Apakah naik atau turun? Nah, untuk kedepannya kalau kita perhatikan dari garis tren atau trend line, kita perhatikan pelan-pelan trend line-nya. Untuk trend line-nya ini cenderung naik. Oke, itu kan di bawah tahun 2020. Nah, untuk di 2021 seperti apa? Baik, oke. Untuk tahun 2021. Untuk tahun 2021. Nah, ini kita ambil start dari ini 2021 nih. Dari 4 Januari 2001. Oke, di sini dia akan naik. Nah, terus di sini akan turun. Tapi selanjutnya kalau kita perhatikan di sini di 1 September 2021. Nah, 1 September 2001 start dari 1 September yang lalu 2001 ini kan grafik bulanan. Ini. Nah, di 2021 1 September 2001 saham ini akan naik. Saham ini akan naik. Dia akan mengalami penurunan sedikit beberapa minggu, kemudian akan naik lagi. Naik terus. Nah, kenapa saya bilang naik? Alasan saya naik apa? Kita lihat ini garis support.
dan trendline. Nah, trendline tadi udah saya jelaskan. Ini trendline. Nah, ini yang perlu diperhatikan, makanya banyak teman-teman yang salah melakukan trading atau trader di dunia saham. Nah, pembahasan saya ini untuk BBRI ya, BBRI Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk kedepannya jangan lupa Anda ikuti penjelasan saya di saham-saham besar seperti BCA, BNI, terus Bank Mandiri, Antam, dan lain-lain. Nah, termasuk juga untuk saham luar negeri. Seperti yang saya jelaskan tadi, semua akan kita kupas tuntas di sini, semuanya, tanpa terkecuali. Jadi supaya Anda tidak terjebak dalam melakukan trading di saham atau invest di saham. Nah, ikuti video saya selanjutnya untuk kedepannya, tapi jangan lupa Anda subscribe, like, komen, dan share. Jadi untuk komen Anda di bawah ya. Oke, demikian dari saya. Sukses untuk Anda. Salam dari Trader TV.